Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Banyak sekali alasan bagi seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Seorang muslim hendaknya berusaha untuk mempelajari bahasa Arab karena ada beberapa alasan yang mendorong bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Yang pertama, bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi SAW. Yang keduanya merupakan sumber hukum Islam. Al-Quranul Karim walaupun banyak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa selain Arab, akan tetapi tetap bagi seorang muslim yang dia baca adalah bahasa Arabnya, sehingga hari-hari dia membacanya dengan bahasa Arabnya. Walaupun banyak diterjemahkan, akan tetapi tidak cukup, sehingga terjemahan-terjemahan itu biasanya hampir-hampir tidak ada terjemahan, kecuali pasti diiringi, pasti ada bahasa Arabnya. Sehingga banyak sekali faedah dengan tetap adanya bahasa Arab, walaupun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Di antaranya agar Al-Quran tidak diselewengkan, tidak dipalingkan ke makna yang lain. Kemudian yang kedua, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak sekali terjemahan-terjemahan yang ada dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lain. Akan tetapi tidak cukup, karena banyak sekali terjemahan-terjemahan yang tidak menerjemahkan secara keseluruhannya. Sehingga ketika kita mengembalikan suatu hadis, maka alangkah baiknya ketika kita kembalikan, kita rujuk pada kitabnya yang berbahasa Arab, sehingga kita tahu keseluruhan dari hadis tersebut. Sehingga walaupun banyak sekali terjemahan-terjemahannya, biasanya tetap diiringi dengan bahasa Arabnya. Demikian pula ketika kita misalnya mendengar pengajian, kita hadir di majelis taklim, kita hadir di khutbah Jumat atau yang lainnya, di nasihat-nasihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diterjemahkan kita sudah faham. Dan banyak pula yang termasuk yang ada di negara kita ini yang tidak diterjemahkan, yang tidak ada bahasa Arab, yang tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya atau yang lainnya. Sehingga nasihat itu ketika menggunakan bahasa Arab, maka harapannya kita sudah paham dan bisa merasuk dalam diri kita serta mudah untuk diamalkan. Demikian pula pentingnya bagi seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa ibadah dan bahasa keseharian. Mulai bangun tidur, dia berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Demikian pula ketika dia mau masuk ke kamar mandi, keluarnya dia menggunakan bahasa Arab. Ketika mau makan, setelah makan, dan yang lain-lain. Apalagi sholatnya, dari awal takbir Allahu Akbar sampai salamnya dia menggunakan bahasa Arab. Sehingga
ketika kita faham bahasa Arabnya, maka harapannya salat kita benar-benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena kita faham apa yang kita baca, misalnya ayat-ayat yang mengenai kabar, maka kita berusaha mengimani kabar-kabar tersebut. Entah perkara yang masuk akal ataupun yang tidak, maka kita iman tentang surga dan neraka, tentang kisah-kisah para nabi, tentang kisah-kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iman. Demikian pula ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita berusaha untuk mengerjakan. Dan ketika dilarang oleh Allah, maka kita berusaha untuk meninggalkan. Demikian pula ketika berdoa, maka harapannya kita faham. Demikian pula ketika kita berdoa, azan, iqamah dan yang lainnya, kita harapannya kita faham, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa para ulama dan kitab-kitabnya. Walaupun banyak sekali terjemahan-terjemahan, entah itu khutbahnya, kajian para ulama yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun alangkah baiknya ketika kita faham bahasa Arab, maka sebelum diterjemahkan kita sudah faham, sehingga kita lebih banyak mendapatkan pelajaran, apalagi yang ada terjemahannya. Sebelum diterjemahkan kita faham, kemudian ketika diterjemahkan akan semakin menambah kefahaman kita, menambah keimanan kita, dan akan lebih mudah untuk kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu harapan kita. Jadi semisal ketika kita hadir pengajian atau yang lainnya, ketika dibacakan ayat, ketika dibacakan hadis, dibacakan doa dan yang lain-lain, maka sebelum diterjemahkan kita sudah faham. Apalagi ketika sudah diterjemahkan, maka itu akan menambah keimanan, menambah semangat kita untuk mengamalkan. Demikian pula yang keempat, bahasa Arab merupakan bahasa yang diakui oleh dunia internasional. Banyak sekali negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. Apalagi saat ini banyak sekali negara-negara yang walaupun bukan bahasa resminya bukan bahasa Arab, namun banyak sekali pondok-pondok pesantren, sekolahan-sekolahan, madrasah, perguruan tinggi dan yang lainnya yang mereka mempelajari bahasa Arab, ya, berusaha untuk mempelajari bahasa Arab, sehingga ini akan memudahkan kita ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kelima, mempelajari bahasa Arab bisa menguatkan daya ingat. Mempelajari bahasa Arab bisa menguatkan daya ingat, karena bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya akan uslub dan kosakatanya, sehingga ketika otak kita semakin kita gunakan, semakin kita manfaatkan untuk mempelajari, menghafal dan yang lain, maka ini akan menguatkan daya ingat kita. Demikian beberapa alasan mengapa terutama bagi seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa ibadah kita, salat kita, doa-doa kita, zikir dan yang lainnya. Demikian pula bahasa Arab merupakan bahasanya para ulama dan bahasa kitab-kitabnya, serta bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Demikian pula bahasa Arab dengan mempelajarinya bisa menguatkan daya ingat kita insyaallah taala,
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.